Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga. Sobat PPATK, kita hari ini membahas tentang keketuaan Indonesia di KTT ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, di mana sekarang ini ada 11 negara yang menjadi anggota ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timur Leste. ASEAN pada tahun ini mengusung tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth, yang bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan Asia tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN khususnya dan dunia sebagai motor perdamaian maupun kesejahteraan di kawasan. Sobat PPATK, sebagai ketua ASEAN, Indonesia menjadi tuan rumah dalam konferensi tingkat tinggi yang kedua 42 yang kemarin di Labuan Bajo, dan sekarang ke 43 KTT ASEAN yang di Jakarta Nah, ada beberapa hal yang dibahas, antara lain dengan pemulihan dan pembangunan kembali, recovery rebuilding, yaitu untuk memastikan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, serta memitigasi risiko seperti inflasi dan volatilitas dari aliran modal. Yang dibahas juga Sobat PPATK adalah ekonomi digital, yaitu yang memperkuat inklusi keuangan, literasi digital, dan edukasi finansial. Lalu yang ada juga dibahas tentang sustainability ataupun keberlanjutan dari transisi menuju ekonomi hijau, ketahanan energi maksudnya, lalu pengembangan kerangka ekonomi biru ASEAN. Nah, terhadap hal-hal ini PPATK mendukung penuh pelaksanaan KTT ASEAN di Indonesia melalui partisipasi aktif dalam kerjasama di kawasan ASEAN sesuai dengan tugas dan fungsi dari PPATK itu sendiri sebagai Financial Intelligence Unit atau lembaga intelijen di bidang keuangan yang telah terus dilaksanakan. Nah, beberapa hal Sobat PPATK yang sudah dilakukan oleh PPATK di dalam meramaikan kerjasama di lingkup ASEAN ini, antara lain kita sudah menandatangani berbagai macam nota kesepahaman atau MOU Memorandum of Understanding di bidang kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Seperti itu kita lakukan dengan FIU Thailand yang disebut namanya AMLO Lalu kemudian BNM itu FIU-nya Malaysia. Juga kita sudah MOU dengan IMLC, itu FIU-nya Filipina, FIU dari Myanmar, FIU Brunei Darussalam, kemudian Vietnam, Singapura, Kamboja, Laos, dan Timur Leste. Jadi seluruh anggota ASEAN itu kita sudah punya MOU terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Lalu apalagi Sobat PPAT yang sudah kita lakukan di dalam kerangka kerjasama ASEAN ini, PPATK dan akan terus senantiasa memperkuat kerjasama secara regional di Asia Tenggara maupun juga Australia dan Selandia Baru. Nah, kita kolaborasi ini sudah menyusun kajian regional yang disebut dengan multi jurisdictional anti-fraud. Ini kita lakukan di dalam forum Financial Intelligence Consultative Group atau FICG. Nah, Sobat PPATK, kajian ini merupakan inisiatif bersama secara aktif dilakukan oleh PPATK, BNM FIU Malaysia, Austrek, Financial Intelligence Unit dari Australia, STRO dari Singapura. Sobat PPATK, kajian regional ini memberikan fokus pada risiko dan tata cara dalam penanganan regional fraud
ataupun penipuan ya. Contohnya yang dilakukan dengan modus bisnis email compromise ya, yang marak terjadi beberapa waktu lalu, di mana di modus bisnis email compromise ini transaksi antar negara itu dihack di tengah jalan, kemudian pembayaran ataupun penagihan yang harusnya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dihack oleh pelaku kejahatan, uangnya mengalir ke pelaku kejahatan. Dan dari kerjasama ini, Sobat PPATK, itu semua bisa kita tanggulangi, di mana uang tadi yang sudah sempat ke rekening pelaku kejahatan bisa dibekukan untuk dikembalikan kepada pihak yang berkepentingan ya. Dan alhamdulillah PPATK mendapat apresiasi dari beberapa negara atas keberhasilan yang dilakukan di dalam pendekatan bisnis email compromise ini. Dan banyak juga ya Sobat PPATK nilai tambah dari kerjasama yang dilakukan. Misalnya PPATK dengan Stro Singapura, itu beberapa waktu lalu beredar uang dalam mata uang pecahan 10.000 dan 1.000. Ini cukup mengganggu ya. Untuk apa uang sebesar itu beredar? Karena memang dengan menggunakan mata uang dolar Singapura, itu pelaku penyuapan korupsi dengan mudah ya. Misalnya kalau dia mau menyuap 1-2 miliar, itu nggak perlu pakai kardus, tapi cukup dilipat di kantong dompet saja udah bisa gitu ya. Nah, kita lakukan pendekatan dengan Stro FIU-nya Singapura agar mereka tidak lagi meredarkan uang pecahan 10.000 maupun 1.000. Meskipun ya kita lihat juga ya di tengah masyarakat masih banyak, tapi itu uang pecahan-pecahan yang relatif kecil lah. Begitu ya. Nah, PPATK Sobat PPATK juga semakin memperkuat kerjasama bilateral dengan negara anggota ASEAN di dalam rangka koordinasi penanganan perkara dan pemberian dukungan teknis ataupun teknis asisten. Kita sudah lakukan kerjasama bilateral penanganan perkara kerjasama dengan Singapura ya. Nah, ini kita sudah melakukan kunjungan visit ya ke Stro selaku FIU Singapura untuk membahas penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang bersifat lintas yurisdiksi Indonesia dan Singapura. Kerjasama ini juga meliputi pembahasan tindak lanjut pertukaran informasi dan knowledge sharing antara PPATK dan Stro. Nah, lalu apa lagi Sobat PPATK? Kita sudah memberikan ya technical assistance ke Laos. Ini sejak 2002 yang lalu. Sampai saat ini kita lakukan terus ya dengan pemberian bantuan teknis ataupun technical assistance ke negara Laos ya. Juga kita kunjungi mereka, kita kasih bantuan teknis untuk bagaimana melakukan penyusunan hukum undang-undang, peraturan yang terkait dengan penerapan rejim anti pencucian uang yang efektif dan optimal. Nah, kita melakukan bantuan teknis ini baik ke Laos maupun ke Timur Leste untuk mendukung mereka ya menjadi anggota penuh dari Eggbound Group. Eggbound Group ini Sobat PPATK adalah wadah ya dari PPATK yang ada di seluruh dunia. Setiap negara itu punya FIU, Financial Intelligence Unit, dan setiap FIU ini masuk dalam semacam komunitas ya, semacam grup yang disebut dengan Egmont Group of FIU. Nah, selanjutnya Sobat PPATK, pada Egmont Working and Regional Group Meeting di Senegal pada awal tahun lalu, itu telah mempertahankan proses kandidasi dari keanggotaan AMLIU ya, yaitu FIU Laos sebagai wujud PPATK mendukung penuh sponsorship Laos ya untuk dapat diterima menjadi anggota Egmont Group.
Nah, PPATK juga memberikan technical assistant kepada Timur Leste. Ya, ini kita lakukan juga di awal-awal tahun 2003 ya, persisnya Maret lalu ya, di Myanmar. PPATK selain melakukan on-site visit ke FIU-nya Timur Leste, juga membantu untuk memenuhi persyaratan teknis dan administratif berupa kesesuaian kerangka hukum ya, dan kepatuhan teknis dengan persyaratan minimal untuk bisa menjadi anggota penuh The Egmont Group of FIU. Perlu juga Sobat PPATK ketahui bahwa di triwulan pertama kemarin tahun 2023 ya, tahun ini ya maksudnya, itu kita telah melaksanakan pertukaran informasi ya, informasi yang sifatnya intelijen keuangan melalui Egmont Secure Web ya, dengan 3 negara anggota ASEAN, Singapura, Filipina, dan Kamboja. Salah satu dari pertukaran informasi ini kita lakukan dengan FIU Kamboja dalam kasus judi online ya, misalnya. Juga Filipina, banyak kasus lain ya terhadap Singapura. Lalu kita mendukung penuh ya dari agenda utama di KTT ASEAN ini, khususnya pada agenda keberlanjutan yang berkaitan dengan perwujudan ekonomi hijau dan ekonomi biru ASEAN. Nah, sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi hijau ini, PPATK mengambil peran strategis pada penanganan aspek green financial crime ya, yang mencakup tindak kejahatan keuangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan, terutama juga di bidang eksploitasi sumber daya yang dilakukan secara legal maupun ilegal ya, yang mengakibatkan perusakan lingkungan dan kerugian negara dan atau perekonomian negara, serta tujuan tambahan ataupun secondary dari mengenai penyalahgunaan pembiayaan atau investasi yang tidak mendukung dari aspek lingkungan itu, juga aspek sosial dan tata kelola dari ESG ya, Green Financial Crime yang ada. Nah, Sobat PPATK, perlu kita tahu bahwa peran strategis ini diwujudkan dalam 2 hal ya. Pertama itu dilakukan penyusunan analisis strategis, di mana PPATK menyusun analisis strategis dengan keluaran ataupun output. Di antaranya satu, mengetahui dan memahami tata kelola dan landscape pemilik manfaat di sektor strategis bidang kehutanan, juga lingkungan hidup, perkebunan, serta energi dan sumber daya mineral. Lalu juga ada penyusunan analisis strategis di mana kita dapat mengetahui dan memahami risiko utama tindak pidana pencucian uang yang berasal dari green financial crime. Lalu kemudian kita juga melakukan penyusunan analisis strategis terkait dengan bagaimana untuk dapat mengetahui ya dan memahami tingkat risiko utama tindak pidana pencucian uang yang berasal dari green financial crime. Juga bagaimana analisis strategis terkait dengan bagaimana mengetahui dan memahami tingkat dari kepatuhan ya dan standarisasi ataupun sustainability due diligence dari sektor jasa keuangan. Nah, ini dilakukan untuk mendukung integritas pembiayaan hijau dari tindak pidana pencucian uang yang berasal dari green financial crime. Sobat PPATK, kita juga melakukan penyusunan analisis strategis terkait dengan bagaimana untuk mengetahui dan memahami gambaran dari studi kasus dan tren tipologi ya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari green financial crime. Sobat PPATK, ini patut untuk diketahui ya, agar bisa terhindar dari pencucian uang dari sektor green financial crime. Lalu kita juga menyusun bagaimana untuk dapat mengetahui dan merumuskan ya arah
kebijakan dan langkah strategi nasional di dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari Green Financial Crime dengan pendekatan penerapan berbasis risiko atau risk-based approach ya. Tahun lalu, Sobat PPATK, kita telah menghasilkan total ya 23 hasil analisis dan 1 hasil pemeriksaan yang terkait dengan Green Financial Crime. Itu dulu ya Sobat PPATK, keterkaitan dan keterlibatan PPATK di dalam KTT ASEAN pada saat ini maupun yang kemarin yang dilakukan di Labuan Bajo. Tetap sehat dan bahagia kita semua Sobat PPATK. Jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan.